Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat BITV yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang pertama yang akan dihisab Allah nanti di hari kiamat yaitu salat. Apabila salatnya baik, maka amalan di luar sholatnya itu akan baik. Dan apabila amalan sholatnya rusak, akan mengakibatkan amalan di luar sholatnya itu akan rusak. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, sesungguhnya paling pertama amalan seseorang nanti di hari kiamat yang akan dihisab oleh Allah yaitu as-shalah. Apabila sholatnya baik, maka dia akan bahagia dan menjadi orang-orang yang beruntung. Akan tetapi apabila sholatnya rusak, dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Sahabat BITV yang dirahmati Allah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali berkata, as-sholatu mukhassasatun ala iqbali sairi a'malihi. Salat itu merupakan penentu akan diterima amalan-amalan di luar salat. Dari ketiga referensi ini, yang pertama, salat yang baik akan mengakibatkan baiknya amalan di luar sholat. Yang kedua, sholat yang baik akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Bahkan yang ketiga, sholat yang baik akan menjadi penentu akan diterimanya amalan-amalan di luar sholat. Yang menjadi inti persoalan, apa yang dimaksud dengan sholat yang baik? Sebagaimana yang digambarkan di dalam ketiga referensi tersebut. Maka jawabannya ada di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, yaitu surat ke-29 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa-apa yang telah diwahyukan olehmu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat bisa mencegah daripada fahsya dan mungkar. Dan ingat, ketika mengingat Allah di waktu sholat, itu pahalanya lebih besar. Dan sungguh Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan.
Sahabat BITP yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa di dalam ayat tersebut ada dua bentuk perintah Allah, di mana kedua perintah Allah ini antara satu sama lain tidak bisa dipisahkan karena bukan pilihan tapi merupakan sebuah kesatuan. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk membaca Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan memakai kalimat utslu atau memakai kalimat tilawah. Tidak memakai kalimat kiroah. Kalau kiroah secara bahasa mengandung arti adalah membaca. Tapi kalau kalimat tilawah bukan hanya sebatas membaca, akan tetapi mengaplikasikan, bahkan mengaksenkan apa-apa yang telah dibaca. Sebagaimana definisi Al-Quran itu sendiri, al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran akan menjadi ibadah ketika ditilawahkannya. Perintah Allah yang kedua, Allah memerintahkan untuk mendirikan sholat dengan memakai kalimat wa aqimis sholah. Bahkan di sini dilengkapi dengan memakai huruf waw. Menurut ilmu alat atau menurut ilmu nahu, waw di sini termasuk waw atap. Yang mana maktub dan maktub alaihnya itu ada kesamaan secara mutlak, baik kesamaan secara lafaz maupun kesamaan secara hukum. Kama qala Ibnu Malik lil atfi mutlaqon biwawin summapa hatta am'au kafika sidkin wa wafa. Yang pertama ada kesamaan secara lafaz, secara kalimat, di mana sama-sama kalimat tersebut merupakan kalimat fi'il, bahkan fi'il di sana adalah kalimat fi'il amar. Menurut ilmu fikih, ketika ada kalimat fi'il amar, maka yansorifu lil wujub. Ketika ada kalimat amar secara mutlak, itu akan mengalih status kepada status hukum wajib. Hadirin sahabat BITP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa telah terjadi kekeliruan di tengah-tengah masyarakat terkait permasalahan sholat. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa sholat itu cuma sebatas ritual saja. Padahal sholat bukan hanya sebatas ritual saja, tapi sholat merupakan sinkronisasi antara ritual dan aktual. Artinya apa-apa yang dilaksanakan pada ritual itu harus menjadi dampak pada kelakuan sehari-hari. Sahabat BITP yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan sholat yang baik, kita kembali kepada Al-Quran yang tadi sudah dibaca. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat yang baik, sholat yang seharusnya, bahkan sholat yang sebenarnya, itu akan bisa mencegah daripada fahsya dan daripada mungkar. Yang dimaksud dengan fahsya yaitu bentuk pelanggaran terhadap aturan dan hukum Allah yang dilakukan bukan hanya satu orang saja, tapi lebih daripada satu orang, bisa 2 orang, 3 orang, dan 4 orang. Salah satu contoh seperti kita terjebak dengan kholwat. Yang dimaksud dengan kholwat itu adalah pertemuan antara di luar muhrim, itu dinamakan kholwat. Nah, itu yang dimaksud dengan fahsya atau fahisyah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati terhadap zina.
sesungguhnya itu merupakan pahsa dan sesungguhnya itu merupakan pekerjaan yang sangat keji. Sahabat BITP yang dirahmati Allah, salah satu yang termasuk kepada pahsa seperti berjudi. Berjudi itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Allah yang dilakukan lebih daripada satu orang. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, bahkan bisa 4 orang atau lebih banyaknya. Atau ketika kita terjebak dengan riba, di mana yang disebut riba itu adalah kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang di dalamnya terdapat sebuah keuntungan, itu yang disebut riba. Di mana pihak-pihak yang terkait di dalam riba ini lebih daripada satu orang. Bisa ada pihak ke-1 sebagai peminjam, pihak kedua sebagai yang meminjamkan. Ada pihak ketiga sebagai saksi, bahkan ada pihak keempat sebagai pencatat. Itu yang dimaksud dengan pahsa. Adapun yang dimaksud dengan mungkar, yaitu bentuk pelanggaran terhadap Allah yang dilakukan secara individu atau oleh satu orang. Salah satu contoh, manakala tertanam di dalam jiwa kita, yaitu sifat riya. Yang dimaksud riya itu adalah ketika kita melakukan sebuah peribadahan yang harusnya tujuan kepada Allah, tapi sebaliknya itu cuma tujuan karena ingin dilihat oleh manusia. Itu yang dimaksud dengan riya. Bahkan manakala di dalam jiwa kita tertanam maksud dan tujuan ingin didengar manakala kita melaksanakan ibadah, itu yang disebut sum'ah. Sementara sum'ah itu merupakan bagian daripada mungkar. Sahabat BITP yang dirahmati Allah, yang terakhir yang termasuk kepada wujud mungkar, yaitu ketika kita berbohong, baik berbohong terhadap Allah maupun berbohong terhadap manusia. Bahkan ketika membohongkan terhadap ayat-ayat Allah, itu merupakan bagian daripada wujud mungkar. Yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita. Kita dimampukan untuk membuktikan sholat yang sebenarnya, yaitu sholat yang bisa mencegah daripada pahsa dan mungkar. Sehingga sholat itu betul-betul menjadi karakter daripada kehidupan kita sehari-hari. Sahabat BITP yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ayyakum ajmain. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.